Di mana ya Kak Indra ini ya? Kita kan sudah janjian mau memimpin pujian hari ini. Jangan-jangan lupa nih Kak Indra nih. Hai Kak Deborah. Hai Kak Indra. Akhirnya Kak Indra datang juga. Aku tunggu-tunggu loh. Kita kan mau beribadah kan? Kita Iya, mau memimpin Kak. pujian kan? Kita mau memimpin pujian di ibadah anak GKI Sulung Kak. Betul. Gimana Kak? Udah siap belum? Siap dong. Nah, sebelum kita ibadah, Iya, Kak. kita memuji Tuhan, kita kan harus semangat tuh. Maka kita harus melemaskan dulu. Harus olahraga dulu ya Kak? Iya, harus olahraga dulu. Biar kita tuh semangat dalam memuji Tuhan. Iya. Nah, kita mau nyanyi lagu apa Kak Deborah biar kita? Kita mau menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Ayo teman-teman bagi berdiri ya. Semuanya ikuti Kak Deborah dan Kak Indra ya. Ya, yuk kita keluar dari bangku kita masing-masing. Yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Yeay. Kak, Gimana Kak? kayaknya sudah mulai lemes nih Kak. Wah, berarti udah semangat dong memuji Tuhan Harusnya ya? sudah semangat. Kita sudah siap Oke. memuji Tuhan Kak. Kalau begitu sebelum kita beribadah, Ya. memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami. Kami bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami memiliki semangat dan sukacita di dalam memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah Kak, kita harus tetap gembira ya Kak ya. Betul. Karena kita mulai siap untuk memuji Iya, Tuhan. kita harus tetap bersukacita walaupun kita ibadahnya di rumah saja. Ya, Ya, sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus ya Kak. iya betul. Karena apa ya Kak? Karena Tuhan Yesus Yesus itu selalu memelihara kita. Iya, sudah melindungi mengasihi kita ya, Kak. Nah, kita harus tetap bersukacita. Nah Kak Indra, kita tadi sudah menggerakkan kaki dan tangan kita. Kita sudah melemaskan otot-otot kita ini Kak. Berarti kita harus semangat dong dalam memuji Harus Tuhan. lebih semangat lagi Kak. Betul. Ya, kita mau nyanyikan lagu ya Kak. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Ayo semangat ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya
Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Mari Kak, kita tetap semangat Kak. Teman-teman, ayo gerakkan kaki tanganmu. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan ini Kak Deborah. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Caranya gimana Kak Deborah? Nah, teman-teman sekalian, kalian dapat mengumpulkan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop atau diserahkan ke orang tua kalian. Nanti orang tua kalian yang akan menyerahkan ke kantor gereja. Demikian ya. Kak Indra, kayaknya kita sudah mulai siap untuk mendengarkan firman Tuhan Kak Indra. Gimana kalau kita mau menyiapkan hati, telinga kita, Alkitab semuanya, juga, Alkitab juga Kak Indra, ya. untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita tutup mata, kita berdoa, kita nyanyikan lagu Aku Siap Mendengarkan Firman Tuhan. Ku siap mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya. Aku siap mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap
siap mendengarkan. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Mari kita siapkan Alkitab di depan kita. Kita duduk tenang, tertib. Teman-teman fokus ya, tidak ada yang makan, tidak ada yang lari-larian ya Kak? Iya betul. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk teman-teman kelas 5 dan 6 Jemaat Anak GKI Sulung. Sungguh sukacita tersendiri buat Kak Dodi di awal bulan Februari tanggal 7 pada pagi hari ini punya kesempatan untuk menyapa kalian di dalam ibadah online pada hari ini. Kakak berharap kalian semua yang ada di rumah sampai dengan hari ini, sejak masa pandemi di tahun lalu, kalian tetap punya sukacita dalam hati kalian. Jadi walaupun tetap menjalani sekolah secara online, tidak bisa kemana-mana, tapi bersyukur kalau di hari ini kakak bisa menyapa kalian dan ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kan sudah mendengar pujian kan dari Kak Deborah dan Kak Indra. Mari teman-teman, kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita untuk bisa mendengar firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan kakak akan menjelaskan maksud dari firman Tuhan yang nanti dibawakan, kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau sampai dengan hari ini Engkau masih memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih menjaga kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan berkat kesehatan bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, kalau pada awal bulan Februari ini kami sudah boleh mengawali ibadah kami. Kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong hadir dalam hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka dimampukan untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami pelajari bersama-sama. Layakkan kami Tuhan, dan ampuni kami atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, saatnya kalian menyiapkan Alkitab kalian masing-masing. Mungkin ada yang mau pakai HP, ada yang mau pakai tablet kalian. Kalian punya aplikasi Alkitab di dalam HP kalian, silakan dibuka masing-masing ya. Kakak hari ini akan membacakan firman Tuhan dari Matius 25. Oke, Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Silakan dibuka teman-teman. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah penghakiman terakhir. Ya. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kakak bacakan ya. Penghakiman terakhir ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka
seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan, masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan ya teman-teman. Dari firman Tuhan yang kita baca, kakak mau menyampaikan setidaknya dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 ini ada 3 poin yang kakak sampaikan pada kalian. Poin pertamanya adalah di dalam ayat 31 sampai dengan 34 sudah jelas ya teman-teman, bahwa posisi Tuhan Yesus adalah sebagai hakim. Nah ya, jadi Tuhan sebagai hakim. Kalau di dalam perikop ini yang kalian baca, dia sebagai gembala, yang memisahkan domba dan kambing. Nah, jelas kakak yakin dan percaya kalian yang sudah kelas 5 dan kelas 6 tahu ya perbedaannya domba dan kambing, ya kan? Kalau domba itu kan yang bulunya tebal, tidak ada banyak warna, hanya satu warna saja, dia berwarna putih.
domba itu. Dan kambing, nah kambing ini ada culanya teman-teman, ada apa? Tanduknya ya. Tapi kambing ini bermacam-macam warnanya ya, ada putih dengan motif di badannya itu hitam, ada yang badannya putih motif di badannya itu ada coklatnya. Tapi dia tidak seragam warnanya, berbeda-beda. Ya. Di dalam ayat 31 sampai dengan 34 sudah jelaskan ya, bahwa Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai seorang hakim yang agung, hakim yang punya keadilan untuk umatnya. Lah, kita sebagai umatnya Tuhan dikategorikan ada dua macam, yaitu sebagai domba dan sebagai kambing. Posisinya jelas, tadi Tuhan berkata bahwa kambing domba akan diposisikan di sebelah kanan Tuhan, gembala ya, dan kambing bertempat di posisi sebelah kiri. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa posisi kanan adalah posisi terhormat. Makanya di dalam ayat 35 sampai 40 disebutkan bahwa Tuhan memberikan banyak contoh ya. Jika kamu sebagai domba yang mendengar gembala, kamu akan melakukan hal-hal seperti yang dicontohkan Tuhan di dalam ayat 35 sampai 40. Apa contohnya? Jika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jika aku haus, kamu memberi aku minum, dan lain sebagainya. Ada 6 contoh yang diberikan Tuhan Yesus untuk segala perbuatan baik dan perbuatan sebagai seorang domba yang benar di hadapan gembalanya. Segala macamnya teman-teman ya, termasuk sampai dengan kalau aku sakit, kamu melawat aku. Kalau aku dalam penjara, kamu juga melawat aku. Jelas posisinya ya. Makanya di dalam ayat di dalam ayat 40, kakak ulang ya, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Siapa raja itu? Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih Kak? Kalau kalian bertanya sama Kak Dodi ya, kalau kita ibadah di gereja secara bertemu langsung di kelas ya, biasanya kalian bisa bertanya, untuk kehidupan kami saat ini Kak, apa yang bisa kami lakukan? Tadi contohnya jelas, ada 6 contoh yang diberikan Tuhan Yesus di dalam ayat 35 sampai 40. Ya. Apa ya teman-teman kira-kira? Ada 2 hal yang kakak mau sampaikan. Contoh, kalau di dalam rumah Kak, kan kalian nggak bisa kemana-mana saat ini, nggak bisa ke sekolah, ya mungkin beberapa teman-teman masih perlu hiburan ya, jalan-jalan sebentar ke mall ya, jalan-jalan sebentar kemana ngikuti papa mama, tapi mungkin tidak bisa setiap saat. Bagaimana sih Kak perbuatan yang harus kami lakukan, yang bisa kalian lakukan di dalam kondisi pandemi saat ini? Ya, kalau di dalam rumah banyak teman-teman ya, kalian bisa membantu orang tua kalian, ya kan? Ada orang tua kalian di rumah, kalian bisa membantu kakak adik kalian, bisa. Contohnya apa Kak? Contoh, kalian kalau setelah makan, cucilah piring kalian sendiri. Itu sudah membantu loh teman-teman, membantu meringankan tugas orang tua kalian, ya kan? Kak, bangun tidur, aku mau bersih-bersih tempat tidur, mau bersih-bersih kamar, mau buang sampah yang ada dalam kamar. Itu membantu orang tua kalian teman-teman. Atau mungkin kalau kalian beberapa teman yang punya pembantu rumah tangga ya, ada ya di rumah pembantu rumah tangga,
ya kan? Oh, biasanya main perintah. Oh, habis makan, Mbak cuciin Mbak. Habis tidur, nggak ngatur tempat tidurnya, buang sampah, snack sembarangan di kamar, ya. Tapi dengan kalian membersihkan kamar kalian sendiri, itu meringankan tugas pembantu rumah tangga di rumah kalian. Nah, itu contoh kalau kalian mau melakukan hal benar dan hal baik di dalam rumah. Terus Kak, kalau kondisi begini, gimana Kak kalau kami melakukan hal baik di luar rumah? Nah, kakak kasih contoh sederhana. Kakak yakin di sekitar tempat tinggal kalian itu banyak orang lain, ya kan? Pasti. Kalian pernah amati nggak kalau di luar tempat tinggal kalian tuh ada bapak atau ibu yang suka memungut sampah dari depan rumah kalian, ya kan? Kalian kalau habis dari ada sampah di dalam rumah, kalian kan lalunya di depan rumah itu, di luar pagar, ya kan? Ada bapak atau ibu yang biasanya bawa gerobak sampah itu ngambil sampah kotoran dari rumah kalian. Kalian bisa berbuat baik kepada mereka. Gimana caranya? Ya, kasih minuman. Pak, Bu, ini minuman buat membantu hausnya supaya ada segernya. Nah, Pak, Bu, ini ada nasi bungkus, Mama tadi masak, bisa untuk membantu mereka makan, supaya mereka tidak mengeluarkan uang sendiri untuk beli makan, ya. Atau ada contoh lain. Kakak yakin kalau kalian yang tinggalnya di komplek atau dimanapun ya, pasti ada namanya Pak Hansip ya. Hansip sama Satpam, ya kan? Hansip yang biasanya pakai baju putih sama biru caranya. Itu Satpam. Hansip itu yang bajunya hijau-hijau ya, teman-teman, pakai topi hijau yang biasa jaga di pos kamling di dekat rumah, yang jaga keamanan rumah kalian. Nah, kalian bisa berbagi bersama mereka, ya kan? Pasti mereka berjaganya kan sip-sipan, berganti orang dari pagi sampai dengan sore, terus sore sampai dengan pagi lagi, untuk memastikan bahwa kondisi tempat tinggal kalian itu aman. Berbagi sama mereka, tak apa-apa. Berbagi makanan, berbagi minuman, atau untuk kondisi pandemi seperti ini, kalian bisa berbagi vitamin. Ya kan? Vitamin itu sangat menolong mereka, sangat membantu mereka. Vitamin, kasih 1 strip vitamin C yang isi 10 itu, Pak, ini Pak, untuk vitamin C selama 10 hari. Karena vitamin C itu minumnya 1 hari 1 kali. Kalau kalian punya yang jaga rumah kalian ada Satpam atau Hansip, ada 2 orang, kasih 2 strip, masing-masing berbagi 1-1. Gitu teman-teman. Itu adalah contoh perbuatan baik yang dilakukan, yang bisa kalian lakukan seperti di dalam firman Tuhan ini. Jadi posisi kalian seperti domba yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan poin ketiga? Posisi sebagai seorang kambing. Nah, jelas ya teman-teman, di dalam posisi sebagai seorang kambing itu di ayat 41 ya, ayat 41 dan seterusnya sampai ayat 45. Posisinya di sebelah kiri Tuhan Yesus, ya. Itu adalah orang-orang yang tidak melakukan perintah ataupun firman Tuhan, ya. Jelas posisinya berlawanan, berbeda. Karena posisi domba adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Posisi di kiri sebagai kambing adalah orang-orang yang tidak melakukan ataupun tidak taat kepada firman Tuhan. Ayat 45 jelas dikatakan ya, maka ia menjawab mereka. Ayat 45 dan 46 teman-teman, ya. Maka ia menjawab mereka. Menjawab mereka itu siapa?
kelompok kambing ini tadi yang sebelah kiri Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan di ayat 46 dikatakan jelas bahwa mereka ini adalah kelompok kambing, akan masuk ke tempat sisaannya kekal. Tetapi, ada tetapinya, orang benar nanti kelompok domba yang berada di sisi kanan Tuhan Yesus sebagai gembala, itu ke dalam hidup yang kekal. Pilihan bagi kita semua, bagi kakak dan adik-adik semua yang berada di rumah. Apakah kita mau menjalani hidup kita sebagai seekor domba, ya, yang taat, mau mendengarkan suara gembalanya, atau kita mau menjadi seorang kambing yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kakak dan juga teman-teman di rumah. Kakak berharap teman-teman semua dapat menjadi domba-domba yang mengenal suara Tuhan Yesus sebagai seorang gembala. Karena posisi di sebelah kanan gembala ataupun posisi di sebelah kanan Tuhan Yesus itu adalah posisi yang terhormat, teman-teman. Dan yang terpenting, segenap perbuatan baik yang kita lakukan itu belum tentu menjamin keselamatan. Tetapi keselamatan yang kita peroleh itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Ingat ya, keselamatan bukan semata-mata karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan menjadikan landasan, menjadikan standar hidup kita ke depan sebagai anak-anak Tuhan. Mari teman-teman, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih kalau pada pagi hari juga kami diberi kesempatan dapat mengerti, memahami tentang arti firman Tuhan. Tuhan, layakkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat bersikap, bertingkah laku seperti seorang domba yang setia, taat, dan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembalanya. Kami ingin menjadi domba yang akan tetap mengikut kemanapun gembala itu pergi dan menuntun kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang setia dan taat pada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami ingin menjadikan diri kami sebagai anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan. Karena kami tahu bahwa sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak yang sudah mengenal gembala yang rela mati di atas kayu salib untuk dapat mengasihi kami, untuk dapat memberikan keselamatan kepada kami, maka kami boleh membalas segala kasih Tuhan kepada kami.
Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala aktivitas sekolah yang masih kami lakukan walaupun secara online. Terima kasih untuk semua hal yang terjadi dan bukan kami. Kami bersyukur bahwa segala hal yang kami jalani sampai dengan hari ini, Tuhan masih beserta kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, layakkan kami agar kami dapat menjalani segenap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, setelah itu kita berdoa, ayat hafalannya jangan lupa. Nah, dari mana Kak Dodi ayat hafalannya? Wah, ini dari Matius 25 ayat 40. Nah, Matius 25 ayat 40, teman-teman. Mari ya kita baca sama-sama ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayo dengar lagi. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan. Ya. Oke. Setelah ayat hafalan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Ya, kakak mendoakan dimanapun kalian berada, kalian tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kegiatan kita untuk pagi hari ini, kita akan membuat pembatas Alkitab atau pembatas buku, dan ada gambar apa ini? Kambing apa domba? Domba, ya. Siapa mau jadi kambing? Gak ada ya. Semua pengen jadi domba. Nah, ini sebagai pengingat kita untuk firman hari ini. Nah, caranya gimana ya? Ini taruh di mana Kak? Nah, kalau kalian selesai membaca Alkitab, ya, ini bisa diselipkan di sini. Seperti ini. Ya, caranya gampang sekali. Kalian cuma perlu satu kertas origami, terus kertas hitam. Ini juga Kak Dewi pakai kertas origami. Nanti dipotong bentuk seperti ini ya, persegi panjang begini, bentuk bikin dua ya. Terus satu kertas putih untuk buat badannya, bulunya si domba ini ya. Oke. Nah, pertama Kak Devi mau ajarin dulu bagaimana cara membuat segitiga ini ya. Sangat gampang sekali. Nah, origaminya kalian lipat dulu ya. Ini ya, jadi untuk segitiga. Terus kamu lipat lagi. Buka, kita lipat ke atas, satunya lagi, bisa ini ya. Lalu bagian atasnya kita lipat begini, terus kita masukkan, kelihatan ya, kita ulangi. Lipat ke atas,
terus kita masukkan ke sini. Terus satunya juga sama ya, ini terus kamu masukkan di dalam sini, kita lipat. Tada ya, jadi untuk segitiga untuk ujung dari ujungnya ya. Nah, kalau kamu sudah selesai membuat segitiganya, kita akan membuat domba. Lucu ya dombanya ya, gampang sekali. Kalian cuma butuh pensil ya, terus kita bikin bulu domba ya, yang tadi bulunya keriting-keriting gitu ya. Nah, udah ya, gampang ya, kecil aja, sesuaikan dengan besarnya kertas origaminya, lalu kita potong ya. Nah, sudah jadi kan pembatas Alkitabnya. Lucu kan? Ingat ya, domba. Oke. Nah, bisa taruh di sini. Dia punya dua sih ya. Mungkin minggu lalu saya belajar ini Kak. Taruh sebelah sini. Jadi deh. Selamat mengerjakan ya. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi jangan lupa, kita tetap mengerjakan aktivitas di rumah. Lalu kita juga jangan lupa untuk tetap menghafal ayat hafalan, oke? Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. See you next week. Dadah. Bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah